everyone, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan politik dan ekonomi masa demokrasi parlementer. A. Perkembangan politik masa demokrasi liberal. 1. Sistem pemerintahan. Ketika pemerintahan Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi NKRI. Perubahan bentuk pemerintahan diikuti pula dengan perubahan undang-undang dasarnya dari Konstitusi RIS ke Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Salah satu ciri yang tampak pada masa demokrasi parlementer adalah seringnya terjadi pergantian kabinet. Mulai dari Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan Kabinet Juanda. 2. Sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai. Pembentukan partai politik ini menurut Muhammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Tapi kenyataannya partai-partai politik yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Sehingga menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial ekonomi, maupun keamanan. 3. Pemilihan umum 1955. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak Kabinet Ali Sastroamidjojo I, namun tidak dilaksanakan karena terlanjur jatuh. Kabinet pengganti Ali yang berhasil menjalankan pemilihan umum yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen pada 29 September 1952. Tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember 1955. Dewan Konstituante bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang tetap untuk menggantikan Undang-Undang Sementara 1950. Dalam sidang-sidang Dewan Konstituante yang berlangsung sejak tahun 1956 hingga Dekret Presiden 5 Juli 1959 tidak menghasilkan apa yang diamanatkan oleh UUD 1950. Dewan memang berhasil menyelesaikan bagian-bagian dari rancangan UUD, namun tidak dengan masalah dasar negara. Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno dalam amanatnya di depan sidang Dewan Konstituante mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945. Minggu 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menetapkan Dekret Presiden 1959 di Istana Merdeka. P. Mencari sistem ekonomi nasional. 1. Pemikiran ekonomi nasional. Pertama, yaitu program Benteng. Program ini antara lain mencadangkan impor barang-barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi, setelah membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi membangun basis modal di bawah perlindungan pemerintah dengan bantuan kredit. Kedua yaitu Alibaba. Dalam program ini, orang Indonesia hanya digunakan untuk memperoleh lisensi. Pada kenyataannya, yang menjalankan lisensi tersebut adalah perusahaan keturunan Cina. Ketiga yaitu Gerakan Asaat. Gerakan Asaat memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dalam pengusaha asing pada umumnya dan mereka keturunan Cina pada khususnya. Ternyata kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif, yaitu muncul golongan yang memberi kalangan Cina. Keempat yaitu Gunting Safrudin. Dalam kebijakan ini, pemerintah mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran. Pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Safrudin Prawira Negara mengambil kebijakan memotong uang dengan memberlakukan nilai setengahnya. 2. Sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal Indonesia pada masa demokrasi parlementer tidak berjalan efektif karena beban utang KMB, defisit anggaran, dan ketergantungan pada ekspor hasil perkebunan. Pemerintah memang berupaya memperbaiki kondisi dalam program industrialisasi, pembentukan Biro Perancang Nasional, serta membatalkan perjanjian Finex dengan Belanda. Namun, ketidakstabilan politik akibat sering bergantinya kabinet membuat kebijakan ekonomi tidak konsisten, sehingga hasilnya kurang maksimal dan kesejahteraan rakyat tetap rendah.